Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Pak, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, hening, mulai. Berdoa selesai. Untuk teman-teman dipersilakan untuk berdiri karena kita akan hormat ke bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Dipersilakan untuk duduk kembali teman-teman. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin di awal pembukaan dengan cara hormat terhadap lambang negara Indonesia, yaitu bendera merah putih. Itu adalah sebagai salah satu bentuk patriotisme dan nasionalisme kalian sebagai pelajar bangsa Indonesia, terutama pelajar di SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen untuk pertemuan hari ini. Ya, silakan yang Bapak panggil bilang siap atau mengacungkan tangan. Ya. Afrian, Arsinta, Miranda. Hadir Pak. Ya, berarti cuma satu orang ya yang sakit. Ya, semoga teman kalian yang sakit diberikan kesehatan kembali supaya kalian bisa berkumpul dengan teman kalian yang sakit tersebut. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, tadi kalian sudah hormat kepada bendera, ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Satu Nusa Satu Bangsa, ya. Setelah kalian menyanyikan sebuah lagu Satu Nusa Satu Bangsa, ya, ini adalah lagu yang beriringan dengan tema kita hari ini, yaitu mengenai tentang keberagaman dalam berbangsa dan bernegara, ya. Jadi kalian hari ini, tujuan untuk pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menjelaskan makna dan nilai keberagaman bangsa maupun negara. Yang kedua, kalian bisa menganalisis makna dan nilai keberagaman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, kalian bisa mengumpulkan contoh kasus yang ada pada mungkin di kelas ini ataupun di kehidupan kalian sebagai sebuah kasus yang harus kalian analisis, ya. Itu ya. Bapak ingin tanya dulu nih kepada kalian, ya, suasana hati kalian hari ini cukup menggembirakan atau ada yang lagi jenuh terhadap kehidupan kalian? Gimana coba? Bapak ingin yang belakang, ya, yang Mbak Sinta ini, ya. Bagaimana perasaan kamu hari ini, Mbak? Dalam awal pembelajaran, apakah senang, apakah gembira, apakah ini? Oh, gembira, ya. Alhamdulillah temannya ini merasakan di awal KBM ini datang dari rumah dengan perasaan yang gembira, ya. Bapak ingin memberikan sebuah motivasi ataupun persepsi kepada kalian mengenai materi keberagaman ini, ya. Bisa kalian lihat, ya. Ini gambar apa ini? Gambar Presiden keberapa? Ya, siapa namanya? Ya, Presiden keempat negara kita, ya, Abdurrahman Wahid. Beliau dikenal sebagai Bapak Keberagaman karena di masa beliau, ya,
ada salah satu agama yang disahkan oleh negara kita, ya. Nah, di sini ya Bapak bacakan ya kalimatnya dari beliau yang sangat fenomenal, ya. Kata Abdullah Rahman Wahid, ketika kalian mencela, menjelekkan terhadap makhluk Tuhan ciptaannya, berarti kalian itu tidak bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi kalau kalian ya bisa mensyukuri terhadap sebuah perbedaan, artinya kalian adalah makhluk yang selalu akan diberikan sebuah nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Ini dari perkataan Abdul Rahman Wahid, ya, presiden keempat negara kita, ya. Sebelum masuk pembelajaran ya kegiatan inti, Bapak ingin tanya nih, minggu lalu itu udah selesai satu bab ya pada pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang Bapak ingin tanya kepada kalian, ada yang ingat atau tidak materi yang sebelumnya yang Bapak sampaikan di kelas KA1 ini? Ya, siapa? Oh ya, silakan. Apa yang kamu ingat, Hilman, tentang pembelajaran minggu lalu? Waktu pembelajaran minggu lalu itu kita membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ada lagi? Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah suatu landasan konstitusional atau sebuah hukum yang mengikat setiap komponen bangsa dan negara dalam penyelenggaraan kehidupan. Oke, cukup. Kasih apa dulu untuk Ilham? Ya. Wah, ternyata di kelas ini hebat-hebat ya. Masih ingatannya masih melekat. Berarti Bapak bisa dikatakan berhasil mengajarkan kalian. Buktinya Ilham masih ingat bahwa pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang Konstitusi Negara Indonesia. Pelajaran minggu lalu membahas tentang konstitusi. Hari ini kalian membahas tentang keberagaman, ya. Satu kesatuan materi, karena keberagaman itu contohnya kita di dalam keberagaman pasti ada perbedaan dalam agama. Benar apa enggak? Betul, ya, ada di pasal 29. Ya. Perbedaan agama ini kalian tidak boleh memaksakan terhadap orang lain agama kalian yang kalian terapkan, karena bertentangan dengan Konstitusi pasal 29 ayat 1, ya. Jadi itu korelasinya antara pembelajaran minggu lalu dengan pembelajaran hari ini, ya. Jadi hari ini Bapak akan menerapkan sebuah model pembelajaran, yaitu yang namanya project based learning. Ya, kalian nanti akan menggunakan sebuah metode, yaitu small group discussion. Ya, jadi dalam mengerjakan PJBL ini, kalian nanti Bapak akan membentuk sebuah kelompok kecil dalam kelas ini untuk membuat sebuah proyek. Bapak ingin tanya nih kepada kalian di kelas ini, siapa yang berani menjawab? Coba, ya. Bagaimana cara kalian menyikapi keberagaman perbedaan yang ada di kelas 10 KA1 ini? Ya, siapa? Ya, silakan berdiri, Mbak. Nama saya Asti, saya akan menjawab caranya itu dengan cara yang pertama bertoleransi, terus saling menghormati, saling menghargai, dan berteman tanpa membeda-bedakan. Oke, Asti ya. Oke, kasih aplaus dulu untuk Asti, ya. Boleh nggak Bapak ambil satu contoh lagi untuk supaya kalian bisa memahami makna dari keberagaman? Boleh ya? Oke, Bapak minta siapa nih ya? Aprian ya, silakan. Maju Aprian sini. Bisa nggak kamu mencirikan tubuh kamu, indera keenam kamu? Misalkan hidungnya mancung, apa matanya gimana, itu gimana? Ya, ya coba silakan. Ya. Oke, cukup ya. Hidungnya mancung, matanya belok, ya, bibirnya tebal,
ya, kulitnya kuning langsat. Oke, pertanyaan dari Bapak, pernah atau tidak indera keenam kamu dalam satu tubuh kamu ini saling berbicara ataupun menjelekkan satu sama lain? Woi hidung, kamu itu kemancungan, atau kan dipendekin lagi. Woi bibir, jangan sampai kamu belepotan ataupun tambah doer. Pernah apa enggak, Mas? Enggak pernah ya? Iya, jadi kalian ya dalam sebuah keberagaman itu adalah ibarat satu tubuh. Jika mereka melengkapi dalam satu tubuh kita ini, maka kita akan dinilai oleh makhluk yang lain ya, ataupun makhluk sejenisnya seperti manusia. Kalian ini adalah manusia yang sempurna, manusia yang kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik ya. Jadi nggak ada istilah ketika kalian berbeda agama, berbeda budaya, kalian bercerai-berai. Jadilah satu fondasi tubuh yang bersatu dalam satu kesatuan ya. Oke, terima kasih Aprian. Silakan duduk kembali. Oke, lanjut ya. Boleh disiapkan alat tulisnya ya. Pulpennya, bukunya dibuka, coba di materi tentang keberagaman ya, di bab ketiga ya. Buka buku paketnya boleh ya, atau buka handphonenya boleh. Kalau tidak ada buku paket boleh pakai handphone ya. Di sini pada materi pembelajaran hari ini yang Bapak sampaikan ya mengenai sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Coba tolong bacakan yang di depan siapa namanya? Aulia ya, coba duduk aja nggak apa-apa ya. Yang ini oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau enggak tentang Bhinneka Tunggal Ika dan burung Garuda Pancasila? Ya, silakan Miranda. Apa yang kamu tanyakan, Miranda? Kenapa Bhinneka Tunggal Ika berada di kaki? Ya. Berada di kaki Garuda. Oke. Kata Miranda, silakan duduk kembali ya. Kata Miranda, Pak, kok kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu ada di bawah cengkraman kaki burung Garuda semboyannya? Karena ya, boleh kalian catat juga ya, boleh sambil kalian catat ya. Karena yang dibawa oleh Garuda ya, salah satu hewan mitologi kuno ini ya, adalah sebuah kapal atau bahtera yang sangat luas sekali, yang sangat besar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari ribuan suku, ya, ratusan bahasa daerah, ya, ataupun ada beberapa agama, ya. Dalam perbedaan itu haruslah ketika kalian punya kaki untuk berdiri, ya, kaki tersebut itu tujuannya adalah untuk menopang, ya, memberikan sebuah fondasi, ya, fondasi untuk mengangkut bahtera yang sangat luas seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Begitu ya Miranda ya. Cukup apa kurang? Cukup ya? Ya, betul ya. Jadi kalian harus paham nih, mengapa kok Garuda sebelah kanan ya, kok ada 45 jumlahnya, lalu ada 17 juga jumlahnya, lalu mengapa ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya, ya, itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini Bapak ada sebuah video untuk kalian. Silakan kalian amatin. Ketika video ini diputar, kalau ada yang penting silakan dicatat di dalam buku tulis kalian ya. Oke, Bapak putarkan.
cukup sampai sini ya tentang keberagaman. Tadi sudah dijelaskan ya tentang akibat dari adanya sifat yang tidak mementingkan keragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Tadi kalian sudah melihat juga ya berbagai keberagaman dalam bentuk rumah adat, dalam bentuk makanan juga, dalam bentuk alat kesenian juga ya. Jadi sampai sini dari video tersebut ya, ada yang mau ditanyakan atau enggak? Silakan. Ya, Amalia. Apa pertanyaannya Amalia? Ya. Ya, ya, oke, terima kasih Aulia. Kasih aplaus dulu untuk Aulia, ya. Tadi Aulia bukan bertanya ya, tapi memberikan sebuah tanggapan terhadap video tersebut. Katanya kita tidak boleh menjadikan sebuah perbedaan itu sebagai salah satu unsur untuk memicu konflik dalam perbedaan yang ada di Indonesia. Aturan dijadikan sebagai kekuatan supaya Indonesia lebih maju, lebih sejahtera, ya, lebih segala-galanya dibandingkan dengan negara lain yang mungkin tidak banyak sukunya, tidak banyak bahasanya, tidak banyak agamanya, ya. Oke, pada pertemuan hari ini, ya, nanti Bapak akan membentuk kalian dalam kelompok kecil atau small group discussion, ya, yaitu satu kelompok ada 7 atau sampai 8 orang, ya. Berarti di sini ada minimal harus terbentuk 4 kelompok kecil, ya. Oke, silakan. Yuk, diatur. Ini walaupun kalian memilih kelompoknya sendiri, ya, tapi Bapak yakin, Bapak lihat udah di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya, itu tidak saling memilih teman yang akademiknya tinggi. Bapak lihat udah tersebar semua. Yang peringkat pertama di sini, yang peringkat 2 ke sono, yang ketiga ke sono, yang keempat ke sono. Jadi kalian nggak bisa memilih, walaupun kalian Bapak serahkan untuk memilih sendiri, ya. Bapak udah lihat nih kelompok ini berarti udah kesebar. Yang peringkat dapat 5 besar, ini juga udah. Yang itu juga udah. Yang itu juga udah. Berarti semua kelompok sama rata, ya. Ada tim ahlinya ataupun ada tim atau seseorang yang memiliki akademik di 5 besar, ya. Jadi enggak terpusat kepada satu kelompok semuanya, ya. Oke, nanti Bapak minta perwakilan dari setiap kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk maju ke depan, ya, mengambil tema keberagaman yang ada pada kelas kalian boleh, atau dalam kehidupan sehari-hari juga boleh, ya. Bapak kasih waktu 1 menit untuk menentukan sebuah permasalahan atau topik yang ingin kalian jadikan sebagai proyek dalam kelompok kalian masing-masing. Silakan 1 menit dari sekarang, ya. Ya, oke, sudah ya. Oke, silakan maju ke depan perwakilan kelompok ya untuk memberitahukan kepada Bapak, ya, untuk menyajikan topik yang kalian ambil hal apa. Ya, silakan di kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, maju ke depan perwakilan 1 orang aja. Ya, kelompok 1 mana? Membahas apa? Rumah? Rumah apa? Honai.
Honai. Honai itu dari mana? Oh, Papua. Oke, ini kelompok 2. Bahasa apa yang kamu mau ambil? Bahasa Padang. Kelompok 3. Kesenian dari mana? Suku mana? Oh, Nias ya, kesenian Nias. Ini makanan apa? Makanan Betawi ya. LKPD ini Bapak berikan per kelompok supaya untuk pembimbing kalian untuk merumuskan sampai menyelesaikan sebuah proyek yang harus kalian buat dalam sebuah poster ya. Oke, Bapak berikan LKPD-nya ya. Nah, silakan Bapak kasih waktu sekitar 4 menit untuk mencari bahan di dalam Google ya. Apakah makanan Betawinya, apakah rumah adatnya, apakah bahasanya, silakan. Ya, sambil dicari di Google, diperlihatkan. Mana coba lihat kelompok 4 bahasa apa tadi? Makanan. Coba mana gambar makanannya? Makanan apa itu? Kamu ngambil makanan Betawi kan ya? Ada apa makanan Betawi? Oh, ada soto. Oh iya, itu enak tuh. Gak apa-apa, soto aja diambil. Nanti terserah. Mau jengkol nggak apa-apa. Ya. Beberapa makanan boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Nanti di poster nggak apa. Oke. Ya, lanjut. Lanjut. Kelompok 3, mana hasil penelitiannya? Tentang apa kalian tadi? Wisma? Oh, keragaman bahasa. Apa yang kamu ambil? Bahasa Padang. Ini apa itu? Ya, ada yang mengalami kesulitan dalam mencari bahan ataupun dalam membuka Canva ataupun tata caranya, ada atau enggak? Gimana? Alat bahan kayak seperti handphone, terus kesulitan menemukan poster apa, kertas posternya apa enggak, bukunya apa enggak, enggak ya? Ini kelompok 3, alat dan bahan udah ditulis, udah ya. Kelompok 2 gimana? Alat dan bahannya mengalami kesulitan apa enggak? Enggak ya, karena ini langsung berhubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari alatnya. Sambil kalian berdiskusi, Bapak jeda sebentar ya untuk ice breaking supaya kalian tidak jenuh, supaya kalian fokus kembali dalam mengerjakan LKPD yang Bapak berikan dalam bentuk poster tersebut. Kita ice breaking ya. Ya. Ikutin arahan temannya. Untuk sekarang Bapak ingin menentukan pengumpulan, ya, pengumpulan tugas kalian. Pengumpulan tugas kalian ini adalah minggu depan. Kelompok 2 sanggup apa enggak untuk mengumpulkan besok? Minggu depan sanggup ya. Solusinya adalah mengerjakan di mana? Di sekolah atau di rumah? Di rumah ya. Oke, ya. Sebelum penutup, sebelum Bapak akhiri pembelajaran, Bapak mau mengadakan sebuah kuisis. Silakan buka handphonenya masing-masing. Bapak berikan link kuisisnya kepada kalian. Sekarang Bapak bacakan untuk nilai kuisis kalian. Aprilia 80, ada Sinta 80, Asti mana Asti? Asti dapat 100. Oke, ya. Ilham 90, Tania 80, Miftah 80. Terakhir, waktunya kita harus menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang kalian bisa simpulkan dari adanya pembelajaran hari ini? Yuk, siapa yang mau? Ya, silakan. Miftah. Ya, silakan Miftah. Jadi kesimpulannya itu ada berbagai faktor yang menjadikan Indonesia lebih banyak keberagamannya, seperti faktor internal maupun eksternal. Kak Miftah tadi menyimpulkan, dia ketika belajar hari ini bisa mengetahui faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu faktor internal maupun eksternal. Ya, internal berarti kondisi alam, ya, dari perkawinan, dari hal apapun yang masuk dalam negara kita. Kalau eksternal berarti dari adanya
pengaruh dari luar. Coba kalian simak dulu ini. Di depan, di situ ada kesimpulan yang Bapak buat, ya. Coba tolong Ilham. Ya, coba bacakan sekalian berdiri. Kamu simpulkan apa yang Bapak buat di depan, ya. Ya, gitu. Di antaranya seperti menghargai golongan-golongan lain, tidak ada diskriminasi antar golongan tertentu, saling mengerti dan saling menghargai antara golongan satu dengan lainnya. Kemudian ada memahami kepentingan golongan lain dan tidak mementingkan ego golongan sendiri. Sekarang Bapak ingin merefleksi dulu, ya. Setelah kalian belajar tentang keberagaman, ayo siapa yang mau ini? Ya, coba siapa namanya Mbak? Jadi, ya, setelah kamu belajar keberagaman, apa yang kamu rasakan, Mbak? Perasaan apa yang timbul? Kita akan belajar bahwa dengan adanya perbedaan dalam bangsa dalam negara kita ini, kita bisa menjadi bangsa yang lebih kuat atau yang lebih besar. Wah, mantap. Kasih dulu, ya. Sekarang Bapak ingin sampaikan untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya adalah kalian presentasi, ya, mempresentasikan produk kalian, karya kalian yang sudah kalian buat selama jeda 1 minggu ini, ya. Ya, Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kelas 10 KA1 atas kondisi belajarnya yang aktif, yang kondusif, yang disiplin. Ya, tadi ketika di awal kalian udah bersih, kelas udah bersih juga, pakaian juga kalian udah dimasukkan, udah rapi, ya. Sekarang silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa tutup. Ya, silakan. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan melakukan sebuah uji hasil dari apa yang kalian sudah lakukan minggu lalu. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Madhabnya terserah, bebas. Kelompok 1 membahas tentang apa ini? Perbedaan identitas. Wah, berarti udah selesai ya, tinggal diujikan. Oke. Kelompok 2 membahas tentang apa? Ya, keragaman Aceh. Ya. Adakah yang mau ditanyakan ketika kalian berdiskusi lalu membuat proyek, ya, membuat sebuah tampilan berupa poster? Coba Bapak ingin dari kelompok yang ini dulu. Ya, dari kelompok 2. Adakah permasalahan yang dialami? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada ya, bagus. Berarti udah jadi, udah oke untuk ditampilkan. Untuk kelompok 1 udah siap untuk ditampilkan? Udah ya, tidak ada kendala ya? Nggak ada. Kalau tidak ada kendala lagi, ya, kita akan masuk ke dalam sebuah evaluasi, mempresentasikan. Kita panggil aja kelompok 2 dengan keberagaman dari kota Aceh. Silakan maju ke depan. Ya, perwakilan aja 2 orang. Ini adalah hasil dari kelompok 2, poster tentang keberagaman di masyarakat Aceh atau di kota Aceh. Ya, nanti kalian akan mendapatkan sebuah informasi dari penjelasan poster yang mereka buat. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Tentunya saya di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keberagaman Aceh. Di dalam keberagaman Aceh itu terdapat bahasa Aceh. Bahasa Aceh termasuk dalam rumpun bahasa Camik, cabang dari rumpun bahasa Melayu Polinisia, cabang dari rumpun bahasa
ada upacara adat Aceh. Upacara adat Aceh yang pertama adalah upacara Pesijuk yang hingga kini masih berlangsung dan dilakukan oleh masyarakat Aceh. Tradisi satu ini cukup mirip dengan tradisi tepung mawar dalam kebudayaan masyarakat Melayu. Yang kedua ada rumah adat Aceh. Berbagai jenis mata pencarian pada masyarakat Aceh, namun sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai petani padi. Ya, oke, sudah ya? Sekian. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya. Jadi kelompok 2 ini menjelaskan tentang keberagaman yang ada di masyarakat Aceh, dari mata pencahariannya, dari rumah adat sampai ke makanan ataupun masakan khasnya. Oke, untuk tentang Aceh ada yang mau ditanyakan atau enggak? Silakan mengacungkan tangan. Ya, sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Mengapa kalian tertarik membahas tentang keberagaman masyarakat Aceh? Karena Aceh adalah kota yang istimewa. Selain diberikan otonomi khusus, Aceh juga adalah salah satu kerajaan terbesar dahulu. Alasan mengapa kelompok 2 itu mengambil materi tentang keberagaman Aceh, karena kota Aceh adalah kota yang diberikan kekhususan oleh negara kita. Ya, makanya disebut sebagai Nanggro Aceh Darussalam. Oke, selanjutnya untuk kelompok berikutnya. Ya, kelompok 3, silakan maju. Oke, perkenalan dulu kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan perbedaan budaya Jawa dan Bali. Masyarakat Jawa kental dengan tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya Jawa hingga saat ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional Indonesia. Nah, sekarang waktunya Bapak akan mengambil penilaian asesmen formatif yang Bapak sudah buat di dalam Canva. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Bapak kirim ke linknya. Ya, mau HP apa enggak? Mau HP. Ya, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Ya, Bapak kirim linknya ke PD-nya. Ya, sudah semua ya? Sudah dapat? Nah, coba. Ya, dimulai dikerjakan, silakan. Nah, segera Bapak bacakan. Oke, untuk Ari dapat 90, Adiana 90, Nisrina 90, Putri mana Putri? Ya, Putri dapat 100. Sebagai bentuk apresiasi, Bapak berikan ini coklatnya untuk kamu ya Putri ya. Ya, coba disuruh dulu. Ya, untuk kamu Putri sebagai apresiasi sudah mendapatkan nilai 100 ya. Oke, jadi di kelas ini hanya satu orang ya Putri yang mendapatkan puisis dengan nilai 100 ya, sebagai bentuk apresiasi Bapak ya untuk Putri. Karena waktu kita sudah tinggal 10 menit ya, kita adakan sebuah kesimpulan dari adanya tampilan beberapa kelompok yang sudah maju dan beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan ataupun penguatan dari Bapak yang sudah Bapak berikan. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Dengan mengaplikasikan aplikasi Canva, saya bisa membuat poster yang menarik dalam pembelajaran PPKN ini tentang keberagaman. Ya, jadi temannya sudah berani nih membuat sebuah poster. Ya, poster dengan aplikasi Canva, artinya kalian sudah memenuhi unsur TIPEK dalam pembelajaran. Kasih aplaus dulu untuk temannya. Nah, kalau sekarang udah kesimpulan, tentunya untuk merefleksi. Siapa yang mau merefleksi pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Yuk. Saya mendapatkan pengalaman dengan menggunakan Kasih aplaus dulu, ya. Tadi kata temannya dia memiliki sebuah pengalaman, ya, membuat sebuah aplikasi Canva dalam bentuk poster. Dia bisa meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran. Sekarang waktunya Bapak sampaikan kepada kalian untuk pertemuan berikutnya. Kita akan masuk ke materi mengenai
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya. Jadi minggu depan itu masuk materi yang baru. Sebelum Bapak akhiri, ya, Bapak terima kasih kepada kalian sudah aktif dalam pembelajaran, sudah membuat poster yang sudah kalian buat, ya, sehingga kalian bisa mengetahui bagaimana cara membuat poster yang baik. Oke, Bapak akhiri, silakan untuk dipimpin doa. Ya, ketua kelas ya. Siap. Sebelum akhir pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi